nggak mencukupi untuk jadi pemimpin. Itu jadi persoalan. Ya, terlalu minim untuk jadi pemimpin negara yang rumit besar seperti ini. Tetapi masalahnya dia orang yang bernasib baik, kenapa? Nggak ada lagi orang lain. Nah itu masalahnya. Jadi ini sudah kebetulan ini. Inilah presiden terlemah di dalam sejarah Indonesia. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintahan Jokowi dianggap sangat lemah atas ekonomi, korupsi, dan juga COVID-19. Lembaga survei Kelompok Kajian dan juga Diskusi Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi, mengemukakan pemerintahan Joko Widodo paling lemah dalam sektor ekonomi, persoalan korupsi, dan juga mengatasi COVID-19. Namun responden juga menilai jika Jokowi menjadi sosok yang paling mumpuni mengatasi kelemahan itu. Kelemahan pada sektor ekonomi menjadi yang paling banyak dipilih oleh 16,8% responden. Sementara untuk posisi kedua diduduki oleh budaya korupsi yang dipilih sebagai kelemahan pemerintahan saat ini, yaitu sebesar 12,3% responden. Lalu COVID-19 nomor 3, begitu kata Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adiwibowo saat memaparkan hasil survei secara virtual pada hari Senin yang lalu 12 April. Adapun kelemahan lainnya yang dipilih responden adalah pengangguran sebesar 5,7%, kurang tegas atau teliti 5,1%, mendahulukan masalah politik 3,6%, pendidikan 3,2% hingga kurang mendengarkan rakyat 3,1%. Setelah itu 1.260 responden diberikan pertanyaan lanjutan, yakni siapa tokoh yang dapat menangani kelemahan itu. Sebanyak 32,6% responden memilih Jokowi. Kata Kunto, hal itu menjadi hal yang lumrah karena kebiasaan responden memberikan jawaban yang normatif. Hal ini menjadi khas dari responden jawaban Indonesia. Yang pertama sangat normatif dan yang kedua mereka punya penghargaan yang tinggi pada presiden. Sementara untuk tokoh selanjutnya sebanyak 14,1% memilih Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dianggap mampu menangani permasalahan pemerintah. Sedangkan 10% responden lainnya menunjuk pemerintah sendirilah yang sanggup menyelesaikan masalah. Survei tersebut digelar pada periode 29 Maret sampai dengan 4 April 2021 dengan metode yang digunakan yakni telesurvei kepada responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu diberitakan bahwa sosiolog Arief Munandar atau Bang Arief mengapresiasi apa yang diungkapkan oleh pengamat politik senior dari Universitas Indonesia Arbi Sanit. Komentar Bang Arief menyusul sosok Arbi Sanit yang sempat menggembarkan politik Indonesia dengan pernyataannya mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bang Arief menuturkan bahwa Arbi Sanit pernah menuturkan bahwa Presiden Jokowi itu merupakan presiden terlemah yang dimiliki oleh Indonesia. Diketahui Arbi Sanit, selaku pengamat politik dari Universitas Indonesia, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada hari Kamis 25 Maret yang lalu. Arbi Sanit ini dikenal dengan pemikiran-pemikiran yang bernas, disampaikan dengan tegas dan rasa takut. Papar Bang Arief sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat dari YouTube Bang Arief sendiri. Salah satu yang paling kita ingat adalah beliau dengan berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terlemah yang pernah dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Bang Arief juga memperlihatkan cuplikan video Arbi Sanit sedang menanggapi Jokowi dalam memimpin dan mengelola pemerintahan Indonesia. Defisit kekuasaannya nggak cukup, di bawah standar, tidak mencukupi untuk jadi pemimpin, terlalu minim untuk menjadi pemimpin negara yang rumit dan besar seperti ini. Tutur Arbi Sanit dalam acara Karni Ilyas Club membahas suatu keputusan dari Jokowi. Tapi masalahnya dia orang yang bernasib baik. Karena tidak ada lagi orang lain, jadi ini presiden kebetulan. Inilah presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Dalam cuplikan video itu, Arbi Sanit menilai Jokowi tidak tepat dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Bandingkan saja semua, dengan Megawati pun ini lemah, dengan Gus Dur apalagi. Kalau dengan SBY ya bukan bandingannya. Jadi inilah yang harus kita hadapi, dia defisit kekuasaan, powernya yang terlalu sedikit, dia hanya mengandalkan belusukan, berharap dukungan dari masyarakat yang mengambang.
Bahkan Arbisani juga menilai bahwa pengalaman secara nasional saja Jokowi sangat minim. Dia tidak punya partai, pengalamannya secara nasional minim, dia tidak punya teman di elit, dia bangun elit yang baru tapi terpisah dengan elit yang lama. Lalu dia di mana berdiri? Ini persoalannya. Menurut pengamat Bang Arif, jika benar apa yang diucapkan oleh Arbisanit bahwa Jokowi merupakan presiden yang lemah, maka hal tersebut yang membuat nyaman pihak oligarki, di mana mereka nyaman dalam melakukan investor politik. Kalau betul Jokowi merupakan presiden yang lemah dibandingkan presiden sebelumnya, Jokowi ini merupakan tokoh yang paling nyaman untuk oligarki melakukan investor politik. Pemerintah semakin lemah. Meski sulit mempercayai begitu saja ucapan presiden, namun fenomena yang ada patut mendapatkan pencermatan. Dua hal yang menarik adalah pertama, permintaan agar masyarakat banyak melakukan kritik, dan kedua, pengusulan adanya revisi Undang-Undang ITE. Rupanya presiden sadar bahwa Undang-Undang ITE telah banyak ditafsirkan salah oleh aparat penegak hukum. Membuka pintu kritik dan revisi Undang-Undang ITE positifnya adalah terjadi proses demokratisasi. Namun masih besar pertanyaan apakah hal ini pertanda paradigma baru kepemimpinan yang percaya diri dan semakin kuat atau cermin bahwa pemerintah ini semakin lemah. Sejak menjabat presiden untuk periode kedua, situasi ekonomi dan politik terasa semakin berat. Penanganannya seperti tak terarah. Apa yang dirasakan dan menjadi kegelisahan rakyat selalu dicoba untuk ditutupi. Pandemi berefek pada hutang yang semakin membengkak, investasi mandek, serta pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kasus HRS dan FPI berujung pada tuduhan pelanggaran HAM. Demikian juga dengan penanganan tokoh dan aktivis yang bernuansa politik. Undang-Undang ITE menjadi alasan atas pelanggarannya. Korupsi terus terkuak mulai Jiwasraya, Asabri, BPJS hingga Bansos. Desakan mundur serta pemaksulan menjadi wacana dan tuntutan publik. Sementara presiden nampak kesulitan memacu kerja dan mengendalikan kabinet. Menteri seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa visi apalagi prestasi. Pemborosan dan kebocoran keuangan terjadi hampir di semua anggaran kementerian. Membuka pintu kritik yang dilempar presiden tanpa dibarengi oleh pembebasan tahanan politik adalah omong kosong. Revisi Undang-Undang ITE pun ditanggapi beragam. Ada yang setuju, ada yang pula mendorong dicabut saja. Undang-Undang ITE dinilai sama dengan undang-undang anti subversi. Di tengah pengelolaan negara yang semakin berantakan, maka sikap akomodatif pada aspirasi rakyat adalah suatu keniscayaan. Pilihan ini untuk menopang langkah pemerintah yang semakin melemah.